warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Di hari pertama kerja ini semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan ibadah puasanya, diberikan keberkahan. Dan buat teman-teman semuanya yang masih mencari kerja ataupun dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk bangkit pada hari ini, saya doakan apapun permasalahan kalian semuanya terselesaikan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang data busuk. Bagaimana cara untuk membersihkannya? Apakah aman hingga lebaran ini? Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Semuanya, sebelum kita lanjut ke data busuk ya, buat teman-teman semua kita akan bahas dulu ada satu perihal yang membuat OJK ketar-ketir. Nah, apa ini ya? Jadi di sini pengusaha sedang menjerit karena banyaknya orang yang ditolak untuk pengajuan KPR. Nah, kalau sudah pengajuan KPR otomatis berkaitan dengan pengusaha, perbankan, dan juga dengan OJK. Karena apa? Setiap orang yang mau mengajukan KPR itu wajib untuk pengecekan slip OJK. Dan ini akan berimbas kepada pengusaha. Apakah propertinya itu laku atau tidak? Nah, saat ini semua pengusaha sedang kejar-kejaran dengan OJK. Karena kurangnya literasi keuangan atau kurangnya informasi tentang keuangan sehingga menjerat orang-orang untuk tidak bisa ngambil KPR ataupun tidak bisa ngambil rumah ya. Jadi kalau untuk yang bertanya kalau ngambil mobil sama ngambil motor masih bisa enggak mbak? Masih bisa sejauh ini. Yang penting kerjasama dulu dengan marketingnya. Tetapi kalau KPR karena nilainya besar berkaitan dengan tanah, bangunan, itu banyak sekali orang-orang yang berkaitan di dalamnya. Sehingga kalau kalian galbay terus kalian mau ngambil KPR itu akan dipersulit. Karena banyak sekali yang akan dicek. Dan pengecekannya itu juga suami istri. Kalau ada yang bersikeras, kan yang bayar bapak saya, kan yang bayar suami saya, kan hanya saya yang galbay. Tidak bisa seperti itu. Jadi dalam keuangan atau perbankan itu dikenal namanya suami istri. Jadi kalau kakak kalian sudah jadi satu suami istri, otomatis ketika kalian mau ngambil barang, mau ngambil itu KPR rumah ya, itu akan dicek dua-duanya dan dua-duanya wajib bersih. Tetapi kalau seandainya kalian mau ngambil mobil atau ngambil motor, salah satu ada yang galbay masih bisa dibantu. Itu sejauh ini yang saya tahu ya. Karena mana ada sih pengusaha yang mau menolak orang yang mau beli. Ya apalagi yang berkaitan dengan itu. Kemarin data saya nggak tahu siapa yang makai, bukan saya yang makai, adik saya yang makai, teman saya yang makai, tapi tidak dibayar sampai sekarang. Cuman sejauh ini saya tidak punya hutang-hutang yang lain, hanya satu tok itu saja. Nah, ada juga lagi yang mengatakan gini, dia bisa lolos dalam pengajuan KPR sekalipun dia dalam K5 itu dalam pertimbangan perbankan, yaitu hutangnya hanya satu. Makanya itu kenapa saya selalu menyarankan jangan pernah gaya lubang tutup lubang. Karena kalau udah gaya lubang tutup lubang, otomatis yang masuk ke dalam slip OJK, pencatatan di dalam OJK kalian itu tidak hanya satu, tetapi akan berlembar-lembar banyaknya. Nah, itu membuat marketing dari perumahan ataupun mobil ataupun motor itu berpikir ulang. Karena berpikir kalian telah melakukan yang namanya gaya lubang tutup lubang, tidak bisa memanajemen keuangan kalian. Tetapi kalau yang masuk ke dalam slip OJK itu cuma satu, itu bisa jadi pertimbangan marketing bahwa memang benar data kalian dipakai orang lain dan kalian bisa memanajemen keuangan kalian. Gitu teman-teman ya, mudah-mudahan lah dari menjeritnya para pengusaha ini bisa membuka mata OJK buat memperkecil yang namanya pinjol di Indonesia. Apalagi ya dalam waktu dekat ini katanya mau dibukalah itu memorandum untuk pencabutan izin dari pinjol-pinjol biar nantinya semua pengusaha bisa membangun pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Padahal untuk yang sekarang ini aja belum bisa ditangani dengan becus oleh OJK. Mudah-mudahan dengan adanya para pengusaha-pengusaha yang teriak-teriak kayak gini, OJK membuka mata. Mudah-mudahan ya. Oke teman-teman, lanjut lagi ya, untuk data busuk bisa bersih apa enggak, atau bagaimana cara membersihkan data busuk di slip OJK. Ya buat teman-teman semuanya yang belum tahu, apalagi yang baru-baru galbay, data busuk itu apa? Data busuk itu adalah data palsu yang dipalsukan untuk pencairan pinjol. Dulu di tahun 2022-2023 banyak sekali orang yang berhasil mencairkan pinjol legal. Ya, pinjol legal menggunakan data busuk.
mulai dari alamat palsu, mulai dari nama kondar palsu, nomor kondar palsu, tempat kerja palsu. Nah, itu bisa dikatakan data busuk. Nah, sekarang di tahun 2024 hal yang seperti itu kayaknya mulai berkurang karena mulai banyaknya yang bisa mengakses BPJS kita, mengakses NPWP kita, dan mengakses NIK kita langsung ya, walaupun hanya sekedar nomor NIK aja bisa diakses, tapi tidak bisa mengakses untuk yang seperti rekening dan lain-lainnya, kecuali pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal bisa ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang dulu terlanjur menggunakan data busuk, apakah bisa sekarang, Mbak? Karena namanya dan KTP-nya itu sama tapi alamatnya beda, dan sekarang itu masuk ke dalam slik OJK. Nah, di sini ada dua wacana yang bisa saya berikan kepada kalian. Yang pertama, data busuk itu kan rata-rata banyak digunakan di pinjol ilegal. Ya, kalau zaman dulu tuh pinjol legal banyak sekali bisa jebol, tetapi lebih kebanyakan itu menggunakan pinjol ilegal. Kalau sudah menggunakan pinjol ilegal, otomatis dia kan tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Jadi nggak usah kalian pikirkan pinjolnya itu. Apalagi udah banyak sekali pinjol-pinjol yang dari tahun 2023 sampai sekarang itu sudah banyak yang ditutup. Tidak ada dalam App Store, tidak ada lagi bisa kalian temukan, otomatis data kalian aman. Kalau misalnya dikategorikan, Mbak, nanti kan nama sama KTP saya itu kan sama, nanti kalau saya digunakan gimana? Fokusnya aja, kalau memang tidak ada konfirmasi apapun di HP kalian, berarti data kalian masih aman. Karena apa? Tidak semua data busuk di tahun 2023 itu masih bisa digunakan di tahun 2024. Itu tidak. Ya, kebanyakan hanya beberapa persen saja yang bisa digunakan, selebihnya hampir kebanyakan ditolak. Ya, terus lagi yang kedua, untuk kategori yang kedua ketika dia masuk ke dalam slik OJK, karena kan di tahun-tahun sebelumnya kalian menggunakannya bisa jebol di pinjol legal, otomatis dia akan masuk ke dalam slik OJK. Tetapi perlu diperhatikan teman-teman semuanya, data busuk ini kan dari awal emang kalian sudah pasti palsukan segalanya ya. Pertama, alamat kalian. Kedua, nomor telepon kalian. Ketiga, itu adalah kondar-kondar kalian. Nah, ketika kalian cek ke dalam slik OJK, kalian pastikan dulu di sana ya, bener nggak itu yang keluar nama kalian terus sesuai dengan KTP. Karena apa? Semua yang masuk ke dalam OJK atau slik OJK itu berpatokannya dari KTP kalian ya, mulai dari nama, nomor, dan alamat. Kalau misalnya alamatnya itu udah berbeda dengan KTP kalian, kalian bisa koreksi sama OJK-nya. Nah, sampaikan saja, Bapak, ini nama saya, ini KTP saya, tapi alamatnya berbeda. Saya tidak punya hutang, saya tidak pernah tinggal di alamat ini. Nah, nanti akan terjadi yang namanya koreksi. Kalau sudah terjadi yang namanya koreksi, otomatis hutang kalian tidak akan masuk lagi ke dalam slik OJK. Karena apa? Sudah berbeda antara alamat dan KTP. Jadi itu bisa jadi patokan kalian. Dia tidak akan masuk ke dalam slik OJK ketika alamat di KTP itu berbeda dengan alamat yang ada di dalam slik OJK. Itu akan dihapus bukukan atau hutangnya tidak dianggap karena kita melakukan yang namanya koreksi. Kalau misalnya kalian menyatakan bagaimana cara untuk melakukan koreksi ini, Kak? Nah, caranya kalian bisa email OJK dengan cara men-screenshot slik OJK kalian, kemudian kalian sampaikan juga KTP kalian, terus kalian bilang, ini hutang, saya tidak tahu hutang yang mana, kemudian alamatnya sudah berbeda dengan saya. Apakah ini benar yang tercatat adalah nama saya dengan hutang saya? Mohon koreksinya lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Atau kalian bisa datangin kantor OJK-nya langsung, terus kalian bawa KTP kalian bersama dengan slik yang sudah kalian dapatkan, terus konfirmasi, Mbak, saya mau koreksi, ini apa benar hutang saya karena alamatnya berbeda dengan alamat di KTP saya, tetapi nama dan nicknya sama. Apakah ini benar hutang saya? Nah, nanti akan terjadinya pembetulan ataupun koreksi. Kalau memang tercatat itu berbeda, hutang itu akan hilang dengan sendirinya atau tidak tercatat dengan nama kalian. Kalau memang kalian merasa itu bukan hutang kalian. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk data busuk yang dulu di tahun 2023 masuk ke dalam slik OJK, cek baik-baik sedetail-detailnya. Kalau sudah berbeda dengan KTP kalian, sudah dipastikan kalian bisa melakukan yang namanya koreksi atau pembetulan, dan nantinya hutang kalian bisa dihapus bukukan. Gitu teman-teman ya. Dan untuk yang sekarang ini kalian masih mau menggunakan data busuk, rata-rata itu semuanya hampir ditolak ya. Walaupun di ilegal sekalipun,
Terus kalau misalnya mengatakan, Mbak, kemarin saya di tahun 2023 itu saya menggunakan data busuk, nama saya, nicknya sama, alamatnya berbeda, terus kalendarnya berbeda, terus juga nomor kantor berbeda. Nah, sekarang ini saya mau menggunakan data-data saya yang asli. Kira-kira nanti terdeteksi nggak, Mbak ya? Soalnya saya lagi butuh uang. Nah, ini banyak sekali dipertanyakan ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan data asli kalian, padahal sebelumnya kalian sudah menggalbay dengan data busuk kalian, pertama itu mungkin nanti akan adanya cross check dari nick kalian ya. Kalau memang itu berbeda, ada sebagian yang mau mencairkan, ada juga yang tidak. Itu laki-lakian ya, ibaratnya itu untung-untungan juga lah. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Tetapi untuk persentase keberhasilannya itu sekitar 60% berhasil dan 40%-nya tidak berhasil. Tergantung dari pinjol mana yang mau kalian ajukan. Biasanya untuk pinjol-pinjol besar seperti Shopee, Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, karena itu biasanya mereka mempunyai double verifikasi yang kuat. Jadi hindari untuk pengajuan di pinjol-pinjol besar ini sekalipun dia bunganya kecil ataupun gampang untuk pencairannya. Jadi carilah pinjol-pinjol yang menengah ke bawah ketika kalian menggunakan dulunya data busuk, sekarang kalian mau menggunakan data asli kalian. Nah, itu dia cara untuk membersihkan data busuk kalian di Slick OJK. Pastikan double verifikasi, pastikan double lagi cross check. Kalau memang ada perbedaan yang mungkin bisa untuk menjadikannya pengkoreksian, kalian lakukan saja, bisa melalui telepon ataupun melalui email. Jadi agar bisa nantinya hutang kalian terhapus bukukan di Slick OJK dan nama kalian bisa bersih lagi. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga nantinya pada saat pencairan THR kalian bisa lebih kuat mental lagi, karena pasti makin banyak lagi desi yang akan mengejar kalian karena merasa adanya dana masuk ke dalam rekening kalian dan kalian diminta untuk segera membayarkan utang kalian. Ingat saja, di akhir bulan ini pasti akan banyak sekali promo-promo yang tidak masuk akal, promo-promo yang akan mengarahkan kalian untuk pelunasan. Perlu dipilah baik-baik lagi. Kalau memang itu tidak benar, jangan pernah menggunakan uang kalian untuk membayar sesuatu yang belum tentu lunas. Jadi perhatikan lagi, jadi hati-hati lagi, verifikasi sebaik-baiknya. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.